Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Kristanto. Ya, kalian udah naik ke kelas 2. Ya. Kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas. Pada kelas 10, ya, kalian sudah mempelajari mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Ya, pada pembahasan di dalamnya kita sudah membahas sedikit tentang jaringan. Ya, jadi jaringan itu dibagi menjadi 5, yaitu PAN, LAN, MAN, WAN, dan internet. Masih ingat kalian? Oke, kita lanjut tentang pengenalan perangkat WAN atau kepanjangan dari Wide Area Network. Jaringan komputer dibangun untuk membawa data secara tepat tanpa adanya kesalahan dari sisi penerima maupun sisi pengirimnya melalui media perantara komunikasi. WAN merupakan jaringan yang menghubungkan komputer atau jaringan LAN dalam area geografis yang lebih luas. Jadi gambarannya WAN itu jaringan seperti LAN, tapi cakupannya yang lebih luas, lebih besar. Cakupan WAN meliputi satu kawasan, satu negara, satu pulau, bahkan satu benua. Metode yang digunakan oleh WAN hampir sama dengan MAN dan LAN. Oke, selanjutnya kita akan mengenal komponen jaringan WAN. Yang pertama ada modem atau bahasa Inggrisnya modulator. Ini fungsinya yaitu untuk mengkonversi sinyal digital dan analog. Pada sisi pengirim, modem mengkonversi sinyal digital ke dalam bentuk yang sesuai dengan teknologi transmisi untuk dilewatkan melalui fasilitas komunikasi analog atau jaringan telepon. Itu modem. Jadi merubah sinyal digital menjadi analog dan sebaliknya. Itu modem. Kemudian repeater. Repeater ini adalah suatu peralatan yang berfungsi untuk memperkuat sinyal yang akan dikirim agar dapat diteruskan ke komputer lain pada jarak yang jauh. Jadi repeater ini fungsinya untuk memperkuat sinyal. Kemudian yang ketiga ada hub. Fungsi dari hub ini untuk memperkuat sinyal dan tidak memiliki kecerdasan untuk menentukan tujuan akhir informasi yang dikirim. Jadi
gambaran dari hub ini mengirimkan data ya tanpa pikir panjang. Yang dimaksud data-data kemudian langsung disebar tanpa dia melihat data ini buat siapa. Itu hub. Kemudian ada bridge. Bahasa Indonesianya itu adalah jembatan. Bridge merupakan peralatan jaringan yang dapat membagi suatu jaringan menjadi dua segmen. Bridge bekerja pada lapisan data link, sehingga mampu untuk mengenal MAC address. Bridge memiliki tabel penerjemah yang secara otomatis membuat daftar MAC address dari komputer yang berada pada jaringan. Itu fungsi dari bridge. Kemudian selanjutnya switch. Switch bekerja pada lapisan data link juga, sama seperti bridge. Sehingga sering disebut switch lapisan kedua atau layer kedua switch. Cara kerja switch mirip dengan bridge, tetapi switch memiliki sejumlah port sehingga sering disebut multi-port bridge. Ya, jadi cara kerjanya hampir sama dengan bridge kalau switch. Ya. Oleh sebab itu, ya, switch dapat digunakan langsung untuk menggantikan hub pada switch. Disediakan satu jalur tersendiri untuk setiap portnya. Pada switch, analoginya setiap data yang masuk dan keluar dari suatu port dapat langsung masuk ke switch tanpa harus menunggu data lain yang masuk melalui port lain. Itu cara kerjanya switch. Kemudian selanjutnya NIC atau kepanjangannya Network Interface Card. NIC digunakan untuk memfungsikan PC standalone, yang artinya komputer itu berdiri sendiri, standalone, ya, sehingga dapat berkomunikasi dengan komputer lain. NIC atau kartu jaringan adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Ya, jadi NIC itu adalah sebuah hardware yang dimaksud adalah penjembatan antara komputer dengan jaringan komputer lain, penghubung. Selanjutnya ada media transmisi. Ya, media transmisi. Media transmisi ini adalah kabel yang digunakan pada jaringan komputer. Ada berbagai macam, mulai dari penghantarnya, pendek hingga jauh, dan dari yang penghantarnya lambat hingga cepat, dan sebagainya. Itu media transmisi. Jadi media transmisi itu adalah kabelnya. Kemudian kabel LAN. Ini berfungsi sebagai pengirim data ke router. Kemudian router akan
menganalisis informasi berdasarkan alamat pada layar. Layer. Kemudian ada router. Router memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi dan mampu meneruskan data ke alamat-alamat tujuan yang berada pada jaringan yang berbeda. Ini router. Jadi router itu dari segi fisik sama bentuknya seperti hub, switch, ya, hampir sama. Cuma dia mempunyai kecerdasan. Yang dimaksud kecerdasan itu ketika data datang, ya, ketika data datang, dia akan membaca data ini akan dikirim kemana, buat siapa, itu router. Ya, sedangkan hub atau switch itu dia tidak bisa membedakan data ini buat siapa, ya, mau dikirim kemana, ya, jadi dia tidak tahu. Nah, ketika data datang, kemudian langsung dikirim kemana saja, disebar, ya, itu switch. Kemudian selanjutnya adalah router switch. Router switch atau sering disebut switch lapisan ketiga adalah gabungan antara switch dan router. Ya, jadi penggabungan antara router dengan switch, sehingga routing switch memiliki semua kemampuan switch ditambah dengan kemampuan untuk meneruskan paket data berdasarkan alamat logika seperti IP address, ya, melalui lapisan ketiga OSI. Selanjutnya switch ATM. Switch ATM ini menyediakan transfer data berkecepatan tinggi antara LAN dan WAN. Selanjutnya ada CSU atau DSU. Ya, apa sih CSU DSU? Nah, kepanjangan CSU DSU adalah Channel Service Unit atau Data Service Unit. Fungsi CSU DSU sama seperti modem. Hanya saja CSU DSU mengirim data dalam format digital melalui jaringan telepon digital. Ya, sama seperti modem, cuma modem itu dirubah dulu, analog dirubah ke digital atau sebaliknya. Sedangkan CSU DSU ini murni digital, pengirimannya digital, tidak ada konversi apa-apa. Kemudian selanjutnya adalah multiplexer. Sebuah multiplexer mentransmisikan gabungan beberapa sinyal melalui sebuah sirkuit. Multiplexer dapat mentransfer beberapa data secara simultan atau terus-menerus, seperti video, suara, teks, dan lain-lain. Selanjutnya ada communication server. Ini adalah server khusus untuk dial in atau dial out bagi pengguna untuk dapat melakukan dial dari lokasi remote sehingga dapat terhubung ke LAN. Dan yang terakhir adalah switch X25 atau frame relay. Frame relay ini menghubungkan data lokal atau privat
melalui jaringan data dengan menggunakan sinyal digital, yaitu frame relay. Selanjutnya kita akan membahas analisis dan macam koneksi WAN. Analisis dan macam koneksi WAN itu ada dua, yaitu yang pertama analisis kebutuhan organisasi dalam bentuk perancangan, dan yang kedua adalah macam-macam koneksi jaringan WAN. Jadi analisis dan macam koneksi WAN ada dua, yaitu analisis kebutuhan organisasi dalam bentuk perancangan, dan yang terakhir macam-macam koneksi jaringan WAN. Oke, kita masuk pada yang pertama, analisis kebutuhan organisasi dalam bentuk perancangan. Mengingat adanya kebutuhan akan penyedia ISP, maka ada sebuah komputer yang terhubung ke komputer lain menggunakan hubungan WAN, sehingga hubungan tersebut dapat dibagi dalam beberapa bagian untuk memudahkan dalam manajemen dan pencarian solusi ketika terjadi permasalahan. Bagian yang dimaksud adalah sebagai berikut. Ada CPE atau kepanjangan dari Customer Premise Equipment. Ini adalah perlengkapan yang dimiliki oleh pelanggan dan berada di lokasi pelanggan. Jika dianalogikan dengan telepon rumah, maka batas CPE sampai ke kotak DP yang biasanya digantung di tiang saluran komunikasi telepon. Itu CPE. Kemudian yang kedua adalah demarcation point atau DP, atau bisa disebut titik pemisah. Adalah titik di mana tanggung jawab ISP itu panjangannya Internet Service Provider, atau bisa bahasa umumnya penyedia jasa internet. Ya, berakhir dan CPE dimulai. Dalam kasus ini, CPE merupakan titik demarkasi atau batas pemisah. Selanjutnya ada local loop. Local loop menghubungkan demarcation point dengan switching office terdekat yang disebut dengan central office. Local loop ini mirip dengan RK, rumah kabel, yang merupakan kotak yang sering dijumpai di jalan-jalan. Mungkin kalian sering melihat kotak yang ada di depan Polsek Beneng, ya itu yang dimaksud local loop. Ya, kotak-kotak gede ya, di dalamnya banyak kabel, seruet pokoknya. Ya, itu dimaksud local loop. Kemudian ada Central Office atau CO. Central Office merupakan titik yang menghubungkan pelanggan dengan jaringan switching dari ISP. Central Office bisa digambarkan dengan kantor Telkom yang disebut STO, Central Telepon Automat. Ya, jadi Central Office itu berarti kalau ning jaringan telepon adalah kantor Telkome.
Nah, selanjutnya ada toll network. Toll network. Nah, toll network ini adalah sebuah jalan utama yang berada di dalam jaringan provider WAN yang merupakan kumpulan dari perangkat switch dan fasilitas yang dimiliki oleh ISP. Ya, itu tadi penjelasan tentang bagian-bagian WAN. Ya, oke, kita kembali ke analisis. Kemudian kita akan masuk ke macam-macam koneksi jaringan WAN. Macam-macam koneksi jaringan WAN itu ada 3, yaitu point to point atau list line, bisa disebut sinkronus serial. Kemudian yang kedua, jaringan sirkuit switching atau bisa asinkronus serial seperti ISDN. Yang terakhir, jaringan paket switch sinkronus serial. Oke, kita masuk ke poin pertama, yaitu point to point atau list line. List line itu adalah koneksi sambungan permanen point to point antara dua piranti yang mempunyai karakteristik seperti yang pertama, sambungan khusus point to point. Yang kedua, koneksi permanen seperti T1 atau T3. Dan yang ketiga, ketersediaannya membutuhkan biaya sangat tinggi. Keempat, LAN sambungan biasanya disewa dari penyedia layanan WAN. Dan kelima, list LAN lebih mahal dibandingkan solusi WAN lainnya karena bersifat khusus untuk dipakai sendiri. Dan yang keenam, menggunakan koneksi terpisah di masing-masing titik. Ibaratnya list line itu ini, kamu berlangganan IndiHome, ya, berlangganan IndiHome. Kabelnya itu ngulur, ya, narik dari titik atau DP atau loop lokal loop, ditarik ke rumah kamu sendiri, ya. Jadi kabelmu itu khusus kabel buat rumah kamu, bukan buat yang lainnya. Jadi nggak royoan, kabel ini khusus untuk koneksi kamu, ya. Makanya biayanya itu lebih tinggi, ya, karena kabelnya dewe. Berarti itu kaya sultan ngono kuwi. Nah, iki dalanku, ya. Kuwi dalanmu, seperti itu. Jadi membutuhkan biaya lebih tinggi, ya. Selanjutnya, beberapa syarat atau keadaan untuk memakai jenis sambungan list line. Antara lain, yang pertama, jika suatu jaringan mempunyai trafik yang sangat tinggi melalui jaringan WAN, kalau koneksi ini padat, lambat, nah, kalian boleh memakai sambungan list line, ya, sambungan yang beralih ke list line boleh.
ya. Kemudian yang kedua, jika memerlukan sambungan khusus secara berkesinambungan antar tempat. Yang dimaksud ini menghubungkan kantor A dan kantor B, yang dimana data yang dikirim adalah data penting. Kalian boleh menggunakan line, ya. Kalian boleh menggunakan line. Kemudian yang ketiga, hanya mempunyai beberapa tempat interkoneksi saja. Ya, ini adalah syarat dari atau keadaan untuk memakai jenis sambungan line. Oke, kita kembali. Selanjutnya yang kedua, jaringan sirkuit switch atau asinkronus serial seperti ISDN. Kita masuk. Jaringan sirkuit switched atau asinkronus serial ini koneksi jenis ini bisa dianalogikan seperti telepon rumah, ya, sama seperti mungkin ada kalian yang dulu pernah punya telepon rumah, ya. Ini jaringan sirkuit switch. Nah, dari segi biaya menjadi lebih murah dibandingkan jenis koneksi yang line tadi, ya, karena hanya membayar ketika digunakan. Walaupun murah dari segi biaya, namun ada kemungkinan blocking yang terjadi di jenis koneksi ini, ya. Jenis koneksi jaringan sirkuit switching ini memberikan alternatif dari sambungan line, yaitu memungkinkan kita menggunakan sambungan secara bersama atau share line. Koneksi WAN jenis ini bekerja dua arah, yaitu koneksi WAN dial in dan dial out. Saat kita memakai koneksi WAN sirkuit switched, maka akan terjadi tahapan-tahapan sebagai berikut. Ini adalah tahap-tahapannya. Yang pertama, komputer pengirim melakukan panggilan atau dial-in ke sambungan sehingga terbentuk koneksi. Kemudian yang kedua, komputer penerima mengirim pemberitahuan dan mengunci sambungan. Lalu ketiga, komputer pengirim mentransmisikan data melalui koneksi yang sudah terbentuk ini. Dan yang terakhir, maaf kurang satu ya, komputer pengirim. Kemudian yang terakhir, setelah transmisi selesai, koneksi dilepas agar user yang lain bisa memakai jalur yang sama seperti ya. Ini mungkin kalian belum pernah merasakan koneksi jenis ini. Ya, koneksi jenis ini itu jika kalian ingin menggunakan internet, kalian bisa menggunakan jalur telepon, ya. Yang dimaksud jalur telepon rumah itu bisa kalian gunakan internet, ya. Selanjutnya yang ketiga, jaringan paket switch, ya. Koneksi WAN paket switch ini, ya, ini koneksi yang paling familiar digunakan karena koneksi ini menggabungkan antara biaya murah sirkuit switching namun bersifat seperti line. Konsepnya didasari dengan pembagian bandwidth kepada beberapa pelanggan, dibagi
di beberapa ISP sering disebut 1:10, yang artinya satu jalur digunakan 10 pelanggan. Gambarannya gini, bandwidth 10 mega dibagi 10 pelanggan, 1:10. Bandwidth 10 per bandwidth 10 dibagi 10 mega dibagi 10 pelanggan, 1:10 ya. Jadi untuk piro ya, sak mega. Tapi kalau 1:1, jika koneksinya 10 mega, berarti klien mendapatkan 10 mega. Jadi unggul. Jenis koneksi jaringan ini mempunyai karakteristik sebagai berikut. Ini ada 3 karakteristik. Yang pertama, data dipecah ke dalam paket. Paket menjelajah secara bebas melalui interjaringan, yaitu mengambil jalur yang berbeda. Yang kedua, di sisi penerima, paket-paket dikumpulkan ulang pada urutan yang tepat. Dan yang terakhir, piranti pengirim dan penerima mengasumsikan suatu koneksi yang selalu on, tidak memerlukan dia-up, jadi tidak perlu dia-up lagi. Jadi selalu menyala 24 jam, nggak pakai ya bayar. Contohnya kayak seperti punya Telkom ini, Speedy, IndiHome, ya seperti itu. Oke, setelah kita kembali back. Oke, selanjutnya kita lanjutkan materi ini minggu depan ya. Dari sini saya akhiri untuk materi atau mata pelajaran komputer dan teknologi jaringan berbasis luas. Kita sambung minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.